Kalian tahu nggak bahwa bullying itu seringkali hadir dalam bentuk yang tidak selalu terlihat besar. Ia bisa datang melalui ejekan yang dianggap sebagai candaan, pengucilan yang dianggap biasa, atau tekanan yang perlahan mengikis rasa aman seseorang di lingkungan. Banyak orang menganggapnya sebagai hal yang sepele, padahal dampaknya dapat tumbuh diam-diam menjadi luka yang dalam. Ketika seseorang itu terus-menerus merasa disudutkan, direndahkan, dan tidak didengar, yang terluka bukan hanya perasaannya, tetapi juga cara ia memandang dirinya sendiri, orang lain, bahkan dunia di sekitarnya. Dalam beberapa kasus, luka itu tidak berhenti pada kesedihan. Ia berubah menjadi kemarahan, keputusasaan, dan keputusan-keputusan yang berujung tragis. Studi kasus pengeboman SMA 72 menjadi pengingat bahwa bullying bukan persoalan ringan. Di balik sebuah peristiwa besar, seringkali ada rangkaian tekanan, rasa sakit, dan kegagalan lingkungan dalam menyadari tanda-tanda yang sudah lama muncul. Melalui wawancara ini, kita akan mencoba melihat lebih dekat bagaimana bullying dapat mempengaruhi kondisi psikologi seseorang, lalu bagaimana lingkungan berperan dalam membentuk atau mencegah tragedi, dan mengapa isu ini perlu dibicarakan dengan serius. Halo, jadi perkenalkan, saya Angga, selaku mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan, jurusan Teknik Industri Angkatan 2023. Kenalkan, nama saya Agatha Graciela Virade. Saya berasal dari Universitas Mula Warman, Prodi Psikologi, dan umur saya saat ini 21 tahun. Perkenalkan, nama saya Miana Rahmadina, saya dari kampus Universitas Mula Warman dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yera, saya masih sekolah, tepatnya saya sekolah di SMA Negeri 5 Samarinda. Saya masih kelas 12 SMA. Ya, saya pernah dengar. Pernah sekilas. Beban SMA 72 itu Jakarta pernah dengar. Saya tahu dengan kasus tersebut dan cukup familiar dengan berita. Pernah, karena saya sendiri sering aktif di sosmed. Menurut saya, faktor dari kejadian itu mungkin dikarenakan oleh individu yang bersangkutan itu telah mengalami bullying dalam waktu yang cukup lama. Menurut saya, mungkin motif utama aksi tersebut adalah karena dendam atau sakit hati pelaku karena dibully di sekolahnya. Ya seperti yang saya bilang tadi, itu muncul karena awalnya kan anak ini dibully nih. Ya. Itu kan pembulian itu terjadi karena sekelompok ini atau seorang individu ini mengalami rasa iri hati, atau misalnya dia kurang kasih sayang, sering kurang diperhatiin orang tuanya, sehingga dia mencari perhatian di luar lingkungan rumahnya. Akhirnya dia melihat ada korban yang empuk nih, bisa dipakai, cocok dipakai buat cari perhatiannya atau ya sebagainya lah. Nah, cocok dia langsung dia bully. Jadi pembulian itu biasa akar permasalahannya menurut saya di situ sih. Dari penyebab yang saya baca dari salah satu berita sih, karena adanya salah satu pelaku pengeboman tersebut dapat tindakan bullying dari sekolahnya. Itu juga menurut saya karena kurangnya pengawasan dari pihak sekolah yang harusnya dapat mengedukasi siswa yang menjadi pelaku maupun yang jadi korban bullying. Yang saya dengar sih beritanya itu, si pelakunya sendiri ini adalah korban pembulian di sekolahnya. Nah, sehingga si yang pelaku ini nih kayak merasa sakit hati karena dia tuh dibully di sekolahnya. Dalam manajemen resolusi konflik, salah satu cara paling efektif untuk memahami akar masalah adalah menggunakan teori segitiga konflik dari Johann Galtung. Teori ini menjelaskan bahwa konflik terdiri dari 3 unsur utama yang saling berkaitan. Yang pertama adalah contradiction atau kontradiksi, yaitu akar masalah atau tujuan yang saling bertentangan. Yang kedua adalah attitude atau sikap yang berkaitan dengan persepsi, emosi, atau tekanan psikologis yang dirasakan pihak-pihak yang berkonflik. Dan yang ketiga adalah behavior atau perilaku, yaitu tindakan nyata yang terlihat di permukaan, termasuk tindakan kekerasan. Jika kita tarik ke studi kasus pengeboman di SMA 72 Jakarta, tindakan pelaku merupakan bentuk behavior atau kekerasan langsung yang tidak muncul secara tiba-tiba. Ini adalah puncak dari kontradiksi antara kebutuhan pelaku untuk diterima secara sosial dengan realitas perundungan yang dialaminya. Lalu kemudian dari kontradiksi itulah akan terbentuk sikap batin atau attitude yang berupa perspektif atau cara pandang korban terhadap pelaku.
Analisis Galtung membantu kita melihat bahwa kekerasan ini adalah hasil dari konflik psikososial yang gagal dikelola sejak awal oleh lingkungan sosial. Jadi kalau dilihat dari penjelasan tadi, sebetulnya permasalahan itu dikarenakan oleh kesalahpahaman yang tidak pernah benar-benar diselesaikan. Jadi ketika konflik itu terus menumpuk, akhirnya mengakibatkan munculnya tindakan yang lebih ekstrim gitu. Saya lebih mendapatkan insight tentang motif dilakukannya pengeboman di sekolah tersebut. Mungkin dasarnya adalah karena konflik yang tidak ditangani dengan baik gitu. Seperti yang tadi, mungkin karena bullying yang terus berulang, baik secara mental, baik secara non-verbal maupun verbal, itu membuat sakit hati yang sangat seperti bom waktu seperti itu, yang akhirnya saat sakit hati itu terus menumpuk dan terjadilah bom waktu itu dan juga tidak diselesaikan, tidak dibantu dan tidak mendapatkan dukungan sosial, akhirnya pelaku ini tanpa berpikir panjang hanya fokus kepada motif balas dendam dan sakit hatinya, terjadilah pengeboman di sekolah tersebut. Kalau misalnya sesuai dengan konsep segitiga galtung tadi, kontradiksi dari permasalahan pengeboman ini yang terjadi karena si korban ini kan dia tuh sebenarnya pengen sekolah yang nyaman aja. Dia pengen sekolah yang nyaman, yang tentram lah pokoknya. Dia pengen menikmati sekolahnya. Tapi dia tidak bisa menikmati sekolah itu karena adanya pelaku ini yang sering mengganggu dia. Istilahnya dia menjadi kontra, lebih akar permasalahannya. Yang itu akan mendorong si anak ini untuk bersikap yang tidak baik lah. Jadi anak ini merasa kurang suka dengan perlakuan pembulian ini, si pelaku ini. Itu masuknya ke ini ya, Sikap. sikap itu ya, attitude itu. Dari sikap attitude itu muncullah perbuatan atau behavior atau kebiasaan ini atau perilaku lah istilahnya. Ya. Yang akhirnya mendorong dia untuk melakukan pengeboman ini di saat anak ini lagi lengah lah apakah si pelakunya ini. Jadi kalau berdasarkan segitiga galtung tadi ya seperti itulah. Oke, setelah dijelaskan tadi, saya melihat masih adanya kurang pengawasan dari pihak sekolah yang bisa menjadi bagian dari penyebab akar dari konsep tersebut. Jadi kalau misalnya konflik antar siswa itu ditangani sejak awal, mungkin bisa saja dendam yang dirasakan itu bisa terselesaikan lebih awal gitu. Jadi tidak ada rasa dendam yang tidak terselesaikan. Perilaku yang ditunjukkan korban bisa dilihat sebagai dampak dari pengalaman yang dialaminya sebelumnya. Terus juga ia tuh dikenal sebagai orang yang tertutup. Terus tuh pasti dia kalau misalnya orang tertutup kan dia nggak punya tempat untuk bercerita atau menyampaikan keluh kesahnya. Untuk kesan sebetulnya saya cukup senang ya, karena dari wawancara ini saya bisa melihat konflik secara keseluruhan dan dari sudut pandang yang lain. Kemudian untuk pesan, mungkin pesan dari saya buat teman-teman yang nonton itu lebih aware dan peduli gitu, bahwa pentingnya menghindari adanya kegiatan bully. Pesan untuk semuanya, stop melakukan pembulian terhadap siapapun, baik berupa verbal maupun kekerasan. Mari belajar untuk menciptakan kehidupan yang damai, tentram, dan nyaman. Untuk pesan saya, ternyata ya, setiap konflik itu punya akar permasalahannya, yaitu kontradiksi tadi. Itu pasti selalu lah, kontradiksi. Dan ternyata kontradiksi ini bisa mendorong kita untuk melakukan sikap kita terhadap orang lain. Jadi perspektif kita terhadap orang lain tuh berubah dikarenakan kontradiksi ini. Yang dimana perspektif itu bakal mendorong kita untuk melakukan perilaku yang hal-hal tidak baik seperti tadi, ya ngeboman, pembulian, ya seperti itulah. Dan untuk pesan saya, gini, kan kita setiap manusia mempunyai konflik masing-masing ya. Nggak mungkin dong setiap manusia itu nggak ada konfliknya antar sesama, pastinya ada. Tapi itu tergantung bagaimana cara kita memanajemen konflik itu, bagaimana cara kita mengaturnya, mengelolanya, atau menghadapi permasalahan itu, konflik tersebut. Jadi kita juga harus pertimbangkan secara baik-baik apa penyebab yang bakal kita lakukan. Jadi apa maksud penyebab yang perilaku kita gini. Misalnya kita ingin melakukan pembulian, kita harus mikir terlebih dahulu. Apa sih penyebab yang bakal terjadi jika kita melakukan hal ini. Sama yang seperti pelakunya, korbannya kan, dia melakukan pengeboman. Memang benar dia menerima perlakuan hal yang tidak baik, pembulian. Tapi dia juga harus memikirkan secara matang juga apa perbuatan dia yang bakal dilakukan setelah dia melakukan pengeboman itu. Jadi harus dipertimbangkan baik-baik lah untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi kesan saya terhadap konflik ini lebih ke, oh ternyata selama ini yang saya lihat cuma di permukaan doang. Sedangkan dengan dari penjelasan tadi, saya jadi sadar kalau misalnya menyelesaikan konflik seperti bullying ini, kita harus lihat dulu sampai ke akar, sikap dan sistem yang bisa kita ambil.
Jadi pesan saya sih semoga kita semua gak cuma jadi penonton yang lihat perilaku brutal seperti bullying ini, memperbaiki lingkungan sekitar kita. Pesan saya merasa pandangan saya tentang bullying dan konflik bertambah luas. Pesan saya harap teman-teman yang nonton video ini juga dapat memperluas pandangannya tentang konflik, pada khususnya itu tentang kasus bullying. Berdasarkan teori segitiga konflik Johann Galtung, tindakan kekerasan tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari kontradiksi yang tidak terselesaikan, sikap batin yang negatif, dan perilaku yang akhirnya muncul ke permukaan. Karena itu, konflik harus dipahami dan ditangani sejak akar masalahnya, agar tidak berkembang menjadi kekerasan. Dari sini, kita belajar bahwa resolusi konflik bukan hanya tentang menghentikan kekerasan, tetapi juga memahami penyebab dan dampak psikologis di baliknya.